Sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara, kita mau berbicara mengenai mengenal pribadi Yesus secara utuh, secara penuh. Tidak sebagian, tidak sepotong-sepotong, tetapi saya berharap kita mengenal Dia karena Dia mewahyukan dirinya lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengalami Dia secara penuh dan utuh. Yang mau mengalami Dia secara penuh katakan amin. Aminnya kurang penuh Bapak Ibu Saudara. Yang mau mengalami Dia secara penuh dan utuh katakan amin. Dan di dalam kitab Injil Yohanes, ada 3 hal yang begitu penting yang dicatat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes yang pertama mencatat ada 7 mujizat, ada 7 tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama di atas muka bumi 2000 tahun yang lalu. Dari mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, menyembuhkan perwira Kapernaum dan lain sebagainya, ada 7 tanda mujizat. Mujizat atau tanda yang dibuatnya tidak hanya berhenti untuk membuat orang kagum, tetapi dilanjutkan dengan 7 pernyataan aku adalah. Atau orang sering menyebutnya the greatest 7 I am. Tuhan menyatakan dirinya dengan berkata aku adalah. Dengan tujuan supaya umatnya mengenal Dia secara utuh, secara penuh. Dan yang terakhir di dalam kitab Injil Yohanes, kitab yang sama, dicatat ada 14 macam hidup berkelimpahan. Saya meyakini bahwa Tuhan Yesus dari dahulu, sekarang sampai selamanya tetap melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. Tidak boleh berhenti melihat tanda dan mujizatnya, tapi tujuannya supaya mengenal Dia secara utuh lewat pernyataan 7 I am atau pernyataan aku adalah. Dan hasil akhirnya adalah kita bisa menikmati hidup yang berkelimpahan. 14 macam penjelasan hidup yang berkelimpahan, bukan hanya secara materi atau uang. Saya meyakini itu hanya salah satunya, tetapi banyak hal yang Tuhan mau supaya kita alami kelimpahan itu sepanjang kita berjalan di atas muka bumi, jikalau kita memahami Dia secara utuh dan penuh. Dan 7 pernyataan aku adalah, yaitu yang pertama adalah the bread of life, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu atau gerbang, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur yang benar. Minggu yang lalu saya menyampaikan gembala yang baik dan pokok anggur yang benar. Dan tadi pagi saya menyampaikan Allah atau Yesus kita sebagai roti hidup. Dan sore hari ini saya tergerak menyampaikan Yesus adalah terang dunia. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12. Apa maksud Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia? Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 8 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi ayat 12, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang setuju katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau diminta baca Alkitab harusnya lebih keras lagi suaranya ya. Kalau Piala Dunia, klub kita memasukkan bola ke dalam gawang musuh, kita bisa berteriak hore yes. Harusnya firman Tuhan lebih heboh daripada itu. Yang setuju katakan amin. Jangan nanggung Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab baca dengan sekuat tenaga. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Seperti kalau kita menang tender, kita akan berteriak, yes, haleluya, puji Tuhan. Demikian harusnya kalau kita berjumpa dengan firman Tuhan. Karena satu patah kata dari Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya harap kita punya kebiasaan yang baru menyambut firman Tuhan dengan antusias.
Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Dan sebelum Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia, kalau kita melihat perikop sebelumnya, Yesus baru saja ditantang atau dicobai oleh orang-orang waktu itu. Mereka membawa seorang perempuan yang berdosa. Mari kita lihat Yohanes 8, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Judul perikop kita adalah perempuan yang bersinah. Jadi konteks Tuhan Yesus berbicara mengenai aku adalah terang dunia adalah setelah dia bertemu dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang waktu itu hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 karena cukup banyak ayatnya. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang gasal atau ayat yang ganjil. Lalu Bapak Ibu Saudara sesemangat menonton Piala Dunia baca ayat yang genap. Sampai kita selesai ayat yang ke-11. Yohanes 8 mulai ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kok suaranya makin mengecil? Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita menang tender, sama seperti kita dapat jodoh, sama seperti Piala Dunia harusnya lebih semangat daripada itu. Ayat 5 saya, ayat genap. Bapak Ibu Saudara selanjutnya baca bersama. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa maksudnya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia? Yang pertama adalah terang Yesus tidak menyakitkan. Catat baik-baik di dalam catatan kita. Apa maksud Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia? Catat sifat yang pertama ini, terang Yesus tidak menyakitkan. Buktinya ayat 12 di mana kita baca, dia memperkenalkan dirinya sebagai terang setelah dia mendapati seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa, yang hanya satu hukumnya sebetulnya waktu itu dilempari batu sampai mati, hukuman mati. Tahukah Bapak Ibu Saudara, terang Yesus itu tidak menyakitkan, terang Yesus tidak menyilaukan, terang Yesus justru membawa kita mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Dan dengan hati yang mau bertobat dan berubah, justru Tuhan selalu memberikan kesempatan, Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua untuk kita berubah, untuk kita kembali kepada Dia, untuk kita dipulihkan. Bahkan bukan hanya dipulihkan, Dia mau pakai kehidupan kita. Perempuan yang kedapatan bersinah itu, orang Farisi ahli Taurat mengerti hukumnya, harusnya dihukum mati. Tapi dalam perikop itu Yesus berkata, akulah terang dunia. Terangnya Yesus tidak menyilaukan, terang Yesus tidak menyakitkan kita. Terang Yesus memberikan kita paham dan mengerti. Kalau kita bersalah, kalau kita jatuh, kalau kita berdosa, diberikannya kesempatan, diteranginya hati kita supaya kita sadar dan akhirnya kita berubah dan bertobat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita merasa jauh daripada Tuhan, kalau kita merasa terikat dosa ini dan itu, kalau kita merasa Tuhan aku sudah melakukan kesalahan yang fatal terhadap suami atau istriku, terhadap orang tuaku, terhadap perusahaan tempat di mana aku bekerja, kepada bos atau pemimpin perusahaan, apapun dosa kesalahan kita. Kalau hari ini kita menyadari itu salah, tidak ada jalan lain, berbalik, bertobat kembali kepada Tuhan. Dia akan menolong dan membantu kita untuk kita bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Yang setuju katakan amin. Dari kejadian perempuan yang berbuat zina, ada beberapa prinsip kebenaran yang harus kita paham dan mengerti. Keluarkan PowerPoint-nya. Yang pertama, klik next, selalu ada konsekuensi dalam setiap dosa. Setiap kesalahan pelanggaran selalu ada akibat dan dosanya. Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi selalu ada akibat dosanya. Kalau kita melakukan penipuan, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tetapi mungkin saja kita harus menghadapi penjara atau pengadilan karena penipuan yang kita lakukan. Kalau kita berzina, berselingkuh dengan seseorang, lalu menyakiti hati suami dan istri atau istri kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi kita harus menerima konsekuensinya. Kita dimarahin, suami atau istri kita jengkel. Mungkin di awal mereka tidak percaya kepada kita karena kita telah mengkhianati dia. Selalu ada konsekuensi di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa sudah jauh dari Tuhan dan melakukan dosa, jangan diteruskan, jangan sekalian ya sudah basah, tanggung sekalian menceburkan diri di dalam dosa. Kembalilah, karena Tuhan selalu memberikan tanda untuk kita U-turn, engkau bisa berbalik kepada Dia. Karena terang Yesus, Dia terang dunia dan terangnya tidak menyilaukan, terangnya tidak menyakitkan, terangnya memberikan harapan, terangnya memberikan kesempatan, terangnya memberikan kita sesuatu untuk kita kembali kepada Dia di dalam pemulihan. Meskipun setiap dosa harus ada konsekuensi yang perlu kita tanggung. Tapi lebih baik kita menanggung konsekuensi itu di dalam perjalanan pertobatan kita. Dibanding kita berkata, ya sudahlah aku jahat sekalian, aku hancur sekalian. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Karena Dia mau memberikan the second chance atau kesempatan yang kedua di dalam kehidupan kita. Atau mungkin udah kesempatan yang keberapa kali Dia taruh dalam hidup kita. Tapi itulah sifat terang. Yesus terang dunia selalu memberikan kita kesempatan. Hal yang kedua dari perempuan yang bersinah ini kita bisa belajar bahwa manusia selalu menghakimi kesalahan orang lain. Yang ketiga, manusia selalu merasa dirinya paling benar dan tidak berdosa. Sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga Yesus sambil ngorek-ngorek di tanah entah menulis apa. Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari perempuan ini terlebih dahulu. Dan firman Tuhan mencatat yang tua menyadari, karena makin tua dosanya makin banyak. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Karena makin lama hidup di atas muka bumi makin banyak salahnya. Yang paling tua pergi meninggalkan karena dia menyadari hidup manusia tidak lepas dari kesalahan. Lalu pelajaran yang penting dari perempuan yang berbuat zina, poin yang keempat adalah Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk seseorang kembali kepadanya. Kalau hari ini Anda datang di ibadah sore, tadi pagi saya ngomong soal the bread of life, roti kehidupan. Penekanannya berbeda kalau Anda datang di ibadah sore. Mungkin ada hatinya jauh daripada Tuhan. Mungkin telah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Terang Yesus itu tak menyakitkan. Terang Yesus tidak menyilaukan. Justru memberikan pengharapan, memberikan kesempatan, memberikan jalan untuk kita bisa memulihkan. Apa yang sudah kita rusak, Dia akan bantu dan tolong kita. Meskipun kadang harus ada konsekuensi. Tanggunglah konsekuensi itu. Karena dosa pelanggaran yang kita lakukan, tetapi Tuhan memberikan anugerah untuk kita bisa menanggung konsekuensi. Bahkan memulihkan hidup kita, bahkan bukan berhenti kita dipulihkan. Saya yakin Tuhan kalau kerja dalam hidup kita tidak nanggung, Dia tuntas. Dia selalu berjalan 2 mil,
Bukankah itu yang Tuhan ajar kepada seseorang yang minta engkau berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Orang yang minta baju, kasih jubah. Tuhan kita selalu berjalannya 2 mil, yang setuju katakan amin. Bukan hanya kita dipulihkan, bukan hanya dia kasih kesempatan kita yang kedua. Tuhan memulihkan kita supaya kita bisa dipakainya untuk memulihkan, untuk memenangkan, untuk menginspirasi orang lain. Rancangan Tuhan di luar pemikiran kita. Oleh karena itu next slide, tujuan terang itu. Dalam Amsal 20 ayat 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Tujuan terang itu supaya ada pertobatan, klik next. Ketika kita bertobat, kita dipulihkan, klik next. Ketika kita dipulihkan, kita dipakainya. Kenapa Yesus memperkenalkan sebagai terang dunia? Karena terang dia tidak menyilaukan, terang dia tidak menyakitkan. Memberikan kita kesempatan untuk kembali bertobat. Dipulihkan, tak berhenti sampai situ. Di tangan dia kita dipakai menjadi alat yang luar biasa untuk mengubah, menginspirasi, memberkati kehidupan orang yang begitu banyak. Mari kita lihat salah satu contoh di Alkitab bagaimana seseorang mengalami terang Tuhan, bertobat, dipulihkan, dan kemudian dipakainya. Contoh ini adalah Rasul Paulus, seseorang yang mencatat, menulis 2/3 dari Alkitab Perjanjian Baru kita. Mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kalau kita sudah salah, sudah berdosa, jangan diterus-teruskan Bapak Ibu Saudara. Jangan berkata nanggung, hancur sekalian saja, jangan, stop. Tuhan kasih tanda U-turn, kamu bisa berbalik kepada dia. Karena dia adalah terang dunia itu. Mari kita lihat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Perkataan Paulus, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Satu ketika dengan kuasa yang penuh, Paulus yang dulunya namanya Saulus, seseorang yang kaya, seseorang yang kuliah di kampus yang terbaik waktu itu di Tiranus. Dia punya kuasa yang luar biasa. Pergi ke sebuah kota hendak membinasakan umat Tuhan. Dan disitulah dia berjumpa dengan terang Yesus. Masih ingat Bapak Ibu Saudara ceritanya? Dan di dalam 1 Timotius yang tadi saya baca, dia berkata ayat yang ke-13, aku tadinya penghujat, aku tadinya penganiaya, aku tadinya seorang yang ganas, seorang pembunuh. Tapi terang Yesus tidak menyilaukan, tidak menyakitkan dia. Terang Yesus menuntun dia di dalam pertobatan. Dipulihkannya Saulus menjadi Paulus, bahkan di tangan Tuhan seorang penganiaya, seorang yang ganas, seorang jahat, seorang teroris, seorang pembunuh. Di tangan Tuhan bukan hanya dipulihkan, tetapi dipakainya untuk kemuliaan bagi nama dia. Ada yang lebih jahat daripada Paulus? Gak perlu angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam hatinya coba bandingkan dengan Paulus, kalau kita boleh membandingkan kejahatan kita dengan kejahatan Paulus. Mungkin ada yang lebih jahat daripada Paulus. Tapi maksudnya adalah
Terang Yesus tidak menyakitkan. Terang Yesus menuntun seseorang untuk bertobat kembali kepada Dia. Dipulihkan dan Tuhan mau untuk memakai hidup kita. Hari ini kalau kita merasa jauh, hari ini kalau sudah kita merasa gagal, sudah menyakiti orang ini dan itu, Tuhan tetap memberikan terangnya di dalam hidup kita supaya kita berbalik untuk dipulihkan. Dan Tuhan bukan hanya memulihkan, Dia ingin memakai hidup kita. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bukan hanya dipulihkan, Tuhan mau pakai kehidupan kita. Saya punya banyak teman-teman di dalam sekolah, teman-teman kuliah. Ada satu teman SMP saya. Dulu dia adalah seorang yang nakal, seorang yang mengerjakan studinya asal-asalan. Satu ketika bertemu dengan saya, ternyata sekarang sudah jadi full timer, sudah menjadi asisten gembala. Saya kadang lihat di Instagramnya dia sedang melayani ini, menemani pembicara ini kadang-kadang ada di panggung berkhotbah. Saya kaget sekali. Saya hanya berpikir, bukankah dulu dia orang yang begitu nakal, sekolahnya saja tidak dikerjakan dengan baik. Tapi saya mempercayai, pasti dia ada pengalaman bertemu dengan terang Kristus itu. Sehingga hidupnya mengalami perubahan yang begitu drastis. Bukan hanya dipulihkan. Saya kadang-kadang komen di Instagram dia, wow luar biasa ya kamu ya. Sekarang dia dipakai Tuhan. Di panggung yang sama, panggung di gereja, dia berbicara, dia berkhotbah, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan Injil keselamatan. Saya pikir kalau orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat seperti Paulus, seperti teman SMP saya, sanggup Tuhan pulihkan asal memiliki respon yang tepat. Maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Tuhan memulihkan hidup kita dan Tuhan mau pakai hidup kita. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Yesus terang yang luar biasa itu. Jangan putus asa dengan hidup kita. Yesus saja tidak pernah putus asa dengan kehidupan kita. Terang Dia tidak menyilaukan, terang Dia tidak menyakitkan, memberikan kesempatan. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kalau Anda sedang dalam perjalanan mau melakukan dosa yang lebih besar, dosa yang lebih mengerikan, stop Bapak Ibu Saudara, berbalik kembali kepada Dia. Karena Tuhan mau pakai hidupmu. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Kalimat terakhir, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak kisah, banyak kejadian, bagaimana Tuhan pakai orang yang rusak sekalipun, orang yang jahat, di tangan Dia dipulihkan, dipakainya. Minggu depan kita dilayani PDP Arif Wicaksono, teman kuliah saya. Dulu dia suka berkelahi, suka mabuk, dan suka ngebut. Sempurna sudah kejahatannya. Boleh tanya sama Pak Arif ya. Satu ketika setelah bertobat mau berkelahi. Kalau dia berkelahi sudah nggak pakai cubit-cubitan, jambak-jambakan. Berkelahi pakainya samurai. Dia minta izin saya, Ko Bernard boleh nggak berkelahi? Dia tunjukkan samurai. Ya nggak boleh saya bilang. Tapi hari ini jadi hamba Tuhan, jadi seorang pendeta yang melayani.
Setiap kali dia berjumpa dengan orang-orang yang nakal sama seperti dia dulu. Dengan mudah dia mendekati, dengan mudah dia berbicara karena dia punya latar belakang itu. Sehingga orang-orang mendengarkan perkataannya dan berubah kehidupannya. Seorang yang dulu jahat, seorang yang dulu nakal. Tetapi bisa diubah Tuhan. Kalau gak percaya tanya minggu depan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan dia ketika ada terang yaitu Yesus. Terang itu tidak menyakitkan, terang itu memulihkan, terang itu bahkan mengangkat seseorang untuk dipakainya. Dan banyak cerita yang lain. Bagaimana orang yang rusak, orang yang dianggap sampah, orang yang hancur, orang yang loser pecundang bertemu dengan terang Yesus. Hidupnya dipulihkan dan dipakainya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak terlalu jahat, apalagi Anda jahat juga sama saja tidak terlalu jahat, apalagi jahat sekalian di mata Tuhan sama saja. Terang Dia mampu memulihkan sehingga kita dipulihkan dan dipakainya. Kalau Anda di dalam perjalanan mau merusak pernikahanmu, merusak kesehatanmu, merusak keuanganmu karena dosa, stop, berbalik dan Dia akan memulihkan bahkan memakai hidup kita. Bahkan saya perhatikan di area-area kita lemah, di area-area kita tidak kuat. Betul kata Paulus berkata, justru kasih karunia Tuhan besar di sana. Dari waktu Pak Arief punya latar belakang suka ngebut, suka mabuk, suka berkelahi. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang segolongan dengan dia hari ini. Dengan mudah dia menginspirasi, mengubah orang itu. Setiap kelemahan Tuhan bisa pakai menjadi kekuatan di tangan Tuhan. Saya seseorang yang pemalu, seseorang yang minder, gak bisa ngomong di depan umum, ngomong saya jelimet, gak jelas. Tapi hari ini, kalau saya ketemu dengan orang yang minder, orang yang pemalu, orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya masa depan, saya bisa ngomong kepada orang itu dan orang itu berubah. Karena di mana saya lemah, justru di situ kasih karunia Tuhan menguatkan dan menginspirasi, mengubahkan, memberkati, memulihkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memberikan kesempatan dan terang Tuhan itu ajaib sekali, tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Yang kedua, mari kita lihat Yohanes 1 ayat yang kelima. Mari kita lihat kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Yohanes 1 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi lebih keras lagi, 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kenapa yang kedua Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia? Karena terang Yesus mengusir kegelapan. Apa kegelapan dalam hidup kita? Dosa? Apa kegelapan dalam hidup kita? Kuasa kegelapan atau iblis? Nanti kita akan lihat terang Yesus itu otomatis langsung mengusir kegelapan. Kita tahulah kalau di ruangan gelap, begitu kita pencet saklar on itu lampu kita, langsung gelap itu gak ada yang ngotot. Gelap gak ada yang ngeyel, kekeh bahasa Sundanya, gak mau pergi ketika ruangan dinyalakan. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Begitu terang ada, langsung kegelapan hilang. Kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia? Karena terang Yesus langsung menyingkirkan kegelapan. Apa kegelapan kita? Dosa? Kegelapan kita kuasa iblis? Langsung disingkirkan, bukan dengan kekuatan kita. Tetapi karena Dia adalah terang itu, langsung menyingkirkan, meniadakan kegelapan. Yang setuju katakan amin. Sehingga kalau saya boleh cerita kepada Bapak Ibu Saudara, jangan melawan dosa dengan kekuatan kita. Jangan melawan dosa salah satu kegelapan yang kita punya adalah dosa. Jangan melawan dosa, kegelapan itu dengan tekad atau niat baik kita. Karena kekuatan manusia terbatas. Kalau di sisi ini dosa Bapak Ibu Saudara, di sisi ini terang, anggap saja begitu. Jangan dilawan dosa itu dengan kekuatan kita. Semakin kita melawannya, semakin kita tidak berdaya.
bahkan semakin kita tertarik ke arah dosa. Dan dengarkan baik-baik, dosa itu sepasti gaya gravitasi yang menarik semua benda jatuh ke bawah. Kalau Alkitab ini saya lepaskan, meskipun di gereja Bapak Ibu Saudara, tidak akan melayang-layang, justru mengerikan, tapi pasti akan jatuh ke bawah. Lihat, selalu. Itulah sifat dosa. Dosa, kegelapan itu sepasti gaya gravitasi yang membawa kita hancur. Apapun dosa yang kita lakukan. Daging kita nikmati ya untuk sementara. Tapi akhirnya menghancurkan di dalam kengerian yang luar biasa. Buat orang yang berselingkuh itu enak, indah katanya. Ya, sementara silakan lihat kehancurannya. Bahkan bukan hanya di generasi kita. Di generasi anak kita pun akan hancur. Saya membaca hasil penelitian generasi tanpa ayah. Di Amerika Serikat ada penelitian 83% anak-anak bermasalah karena figur tanpa ayah. 77% anak-anak tidak sekolah, tidak berhenti sekolah karena figur tanpa ayah. Karena tanpa figur ayah. Lalu tingkat kejahatan di Amerika naik begitu cepat karena juga tanpa figur ayah. Kita berpikir selingkuh itu enak sementara, lihat kehancurannya begitu mengerikan bahkan sampai generasi di bawah kita. Apapun dosa yang kita lakukan, kegelapan itu selalu menarik kita ke bawah dan menghancurkan. Dan terang Yesus itu meniadakan kegelapan. Jadi kalau di sisi sana dosa, jangan dilawan Bapak Ibu Saudara. Kalau dilawan malah kita makin tertarik ke sana, makin lama makin dekat. Kalau kita mau menang terhadap dosa, maka mata kita harus tertuju kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Gak setuju aminnya itu. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mau menang terhadap kegelapan salah satunya dosa, jangan pakai kekuatan kita. Adalah caranya terang Yesus itu menyingkirkan kegelapan, berarti hati fokus kita dirubah ke arah Dia yang adalah terang itu. Maka kita akan menang. Coba kita buka sama-sama Filipi 4 ayat yang ke-8. Bagaimana menang melawan kegelapan, melawan dosa. Ayat yang ke-8, Filipi 4 ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Itulah cara kita menang melawan kegelapan. Salah satu kegelapan yang ada adalah dosa. Jadi dosa jangan dilawan. Aku gak mau bersinah, aku gak mau melihat hal-hal yang pornografi. Aku gak mau berselingkuh. Semakin kita lawan, semakin kita jatuh dan terikat. Tetapi justru kalau terang Yesus menguasai kita, kita memikirkan hal yang kebalikannya. Bukan dilawan dengan kekuatan kita. Tapi kita berpikir yang kebaikannya. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu tanpa disadari. Makin lama kita makin jauh daripada dosa. Karena bukan kekuatan kita melawan kegelapan. Terang Yesus yang menyingkirkan kegelapan. Bukan kekuatan kita. Oleh karena itu kalau kita memandang kepada terang itu dari sisi sini. Ketika kita melihat apa yang benar. Yesus benar enggak Bapak Ibu Saudara? Yesus benar enggak Bapak Ibu Saudara? Benar. Apa yang mulia? Yesus mulia. Yesus sedap didengar. Disebut kebajikan. Patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Makin lama dosanya makin jauh. Tanpa disadari. Ketika kita lihat ke belakang, aku sudah lagi gak suka hal yang dosa ya. Aku sudah lagi gak suka marah, kepahitan, perselingkuhan, pornografi. Karena bukan kekuatan kita. Karena terang Yesus yang menyingkirkan kegelapan itu. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang pertama. Penulis Ibrani juga ternyata menulis hal yang sama, bagaimana terang itu mengusir kegelapan. Begitu sederhana ternyata kita menang melawan dosa.
Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, perhatikan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Katakan beban dan dosa. Lebih keras lagi katakan beban dan dosa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai endurance, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Caranya gimana? Ayat yang kedua mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dekat mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3 dan 4 selanjutnya kita baca. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mensusurkan darah. Bahkan penulis Ibrani ngomong begini. Bagaimana cara menyingkirkan dosa dan beban yang merintangi? Gampang. Ayat yang kedua bilang begini, dengan cara lakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus itu terang yang menyingkirkan kegelapan. Kalau kita punya kesadaran kehadiran Yesus atau Jesus conscious, maksudnya lebih sadar Yesus hadir, lebih sadar, lebih menyadari atau mengarahkan pikiran kita kepada Yesus. Maka makin lama dosa makin kita tinggalkan. Herannya makin kita lawan makin terikat. Makin kita lawan makin kita dekat sama dosa. Makanya jangan dilawan. Caranya adalah arahkan hati kita kepada Yesus. Penulis Ibrani 11 ayat yang kedua. Lakukan dengan cara mata yang tertuju kepada Yesus. Yang menanggung bantahan sehebat itu. Yang memikul salib. Memikul kehinaan ganti sukacita. Yang memberikan nyawanya bagi kita. Kalau kita lebih memikirkan, lebih membayangkan, lebih merenungkan Yesus. Lebih menyadari kehadiran Yesus. Maka lama-lama kehidupan kita sudah jauh daripada dosa yang terus mengikat kehidupan kita. Sehingga terang itu menyingkirkan kegelapan. Salah satu kegelapan yang kita struggle adalah dosa, bukan? Dan jangan lawan dengan kekuatan kita, pasti kita kalah. Tapi lawanlah dengan cara memikirkan yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Memikirkan mengenai Yesus, merenungkan mengenai Yesus. Terang itu otomatis kegelapan itu menyingkir dari dalam hidup kita. Yang paham katakan amin, amin. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara menang terhadap kegelapan. Bukan karena kekuatan kita, oleh sebab itu disebutnya lah dia terang dunia. Karena terang itu menyingkirkan kegelapan. Yohanes tadi 1 ayat 5 berkata terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak mampu menguasainya. Karena begitu terang Yesus ada, begitu hati dan pikiran kita arahkan pada dia. Kegelapan itu menyingkir. Bukan hanya melawan dosa, kegelapan juga berbicara mengenai kuasa iblis atau kuasa setan itu. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bahkan kegelapan jenis yang kedua yaitu iblis, setan. Bagaimana caranya disingkirkan adalah tunduk kepada Allah dulu. Baru lawan dia. Maka kegelapan jenis yang kedua yang namanya iblis, kuasa setan itu juga menyingkir dari dalam kehidupan kita. Benarlah perkataan Yohanes 1 ayat yang ke-5. Terang itu turun ke dalam dunia yang gelap dan kegelapan tidak akan pernah menguasai terang itu.
terang itu akan menyingkirkan kegelapan. Apa kegelapan yang kita hadapi? Apakah dosa? Apakah kuasa iblis? Caranya sama. Yesus terang dunia itu menyingkirkan kegelapan. Saya berharap firman Tuhan yang kita dengar membuat kita paham dan mengerti dan tinggal di dalam kemenangan. Tidak lagi dikuasai dosa, yang percaya katakan amin. Tidak lagi dikuasai oleh kuasa iblis, yang setuju katakan yes. Karena terang itu memang tak mampu dikuasai oleh kegelapan. Begitu terang ada, kegelapan langsung menyingkir. Kenapa dia disebut sebagai terang dunia? Karena terang Yesus mengusir kegelapan. Mau itu jenis dosa, mau itu jenis kuasa iblis, semuanya menyingkir. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat Yohanes 1 ayat yang keempat. Kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia? Yohanes 1 ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa Dia memperkenalkan dirinya sebagai terang? Karena terang Yesus adalah kehidupan bagi kita. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian, mari kita buka bersama-sama Kejadian pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Kejadian ditulis oleh Musa. Musa adalah seorang Ibrani sebetulnya, tapi diangkat anak oleh putri Firaun. Sehingga dia mendapat pendidikan yang terbaik di Mesir waktu itu, yang adalah negara maju. Tidak seperti sekarang. Dan negara Mesir, dia mempercayai, mengakui banyak dewa, banyak Allah. Politeisme. Dan Musa yang menulis kitab Kejadian, dan perhatikan 5 ayat dalam Kejadian pertama, ayat pertama sampai kelima, hanya ingin menunjukkan salah satunya kepada waktu itu orang Mesir dan orang Israel. Karena salah satu dewa tertingginya orang Mesir adalah dewa Ra, dewa matahari, dewa terang. Jadi 5 ayat yang Musa tulis dalam kitab Kejadian pertama, ayat pertama sampai kelima. Dia memastikan 5 ayat itu ngomong terang atau matahari atau dewa Ra itu bukan terang yang sesungguhnya, bukan terang yang sejati. Itu diciptakan oleh terang yang sejati, yaitu Tuhan. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi 5 ayat Musa fokus betul ingin menjelaskan kepada orang Mesir dan kepada orang Israel waktu itu yang diperbudak sekian ratus tahun, untuk memastikan mereka mengerti bahwa dewa tertinggi, dewa matahari, dewa terang itu bukan terang yang sesungguhnya. Karena matahari diciptakan oleh seorang Tuhan. Dan ketika Musa berurusan dengan bangsa Mesir, kita tahu ada 10 tulah. Tulah ke-9 sebelum tulah pamungkas yang terakhir. Tulah ke-9 adalah gelap gulita. Sekali lagi Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel. Matahari yang hanya menguasai cakrawala di langit, itu ada di bawah terang yang sejati adalah Tuhan. Bahkan tulah ke-9, tulah 1 sampai tulah ke-10 bahkan sebetulnya Tuhan menantang para dewa-dewanya bangsa Mesir. Setiap tulah yang air sungai Nil menjadi darah, ada dewanya tersendiri di sungai Nil. Jadi semua itu adalah menantang dewa-dewanya. Dan dewa yang tertinggi, dewa matahari, dewa Ra dalam tulah yang ke-9.
matahari pun takluk kepada terang yang sejati. Dan tulah yang ke-10 kalau kita masih ingat adalah anak sulung orang Mesir mati. Kenapa? Karena Firaun menganggap dirinya adalah salah satu dewa tertinggi juga. Maka Tuhan harus berurusan dengan itu. Tapi ketika Musa sibuk menulis mengenai terang, ingin menunjukkan kepada dunia waktu itu bangsa Israel, bangsa Mesir dan hari ini kepada kita. Bahwa terang Yesus adalah terang yang sejati. Terang Yesus bahkan melampaui matahari. Terang Yesus adalah terang yang sejati yang memberikan kita kehidupan yang paham dan mengerti, yang bersyukur katakan amin. Terang Yesus adalah terang yang membawa kehidupan. Sehingga pada akhirnya kita memahami bahwa tidak ada pribadi yang lain yang berkuasa baik di langit, baik di bumi maupun di bawah bumi selain terang sejati itu. Bahkan terang sejati yaitu Yesus bahkan melampaui ciptaannya. Terang Yesus berbicara mengenai hidup berarti memberikan kita pengertian. Bahwa dia adalah pemimpin, adalah Tuhan yang paling tinggi. Yang kedua, terang Yesus memberi hidup berarti membuat kita selama kita hidup di dunia ini berjalan dengan tujuan yang jelas dan tidak lagi menjadi sia-sia. Kalau kita menerima terang Yesus, bukan hanya kita mengerti bahwa tidak ada penguasa yang lain yang lebih tinggi daripada dia, baik di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Tidak ada yang lebih tinggi selain Yesus. Yesuslah yang paling tinggi, yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, terang itu membawa kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Di dalam semua aspek kehidupan. Sehingga ketika kita masuk di dalam aspek relationship. Seseorang yang dituntun oleh terang Yesus itu tidak akan main-main di dalam relationship. Dia tidak akan asal-asalan di dalam pacaran, tidak akan asal-asalan di dalam pertunangan, di dalam pernikahan. Setelah menikah, dia mengerti tujuan pernikahan. Kenapa Tuhan menciptakan pernikahan. Dia akan masuk ke dalam tujuan Tuhan itu. Di dalam pekerjaan, di dalam keuangan dia tidak akan main-main. Dia akan mengerjakan aspek keuangan dengan baik, dengan bijaksana. Menjadi orang yang mengelola dengan baik. Karena dia mengerti ada tujuan hidup yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Di dalam kesehatan, dia tidak akan main-main. Orang yang mengalami terang Yesus adalah hidup memiliki tujuan yang tepat. Orang tidak akan main-main di dalam kesehatan tubuhnya. Dia akan jaga begitu rupa supaya tidak menyusahkan yang lain. Supaya dia bisa dengan kesehatan tubuhnya menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam semua aspek kehidupan seseorang. Kalau terang Yesus itu menerangi dia. Dia mengerti tujuan hidupnya dan dia tidak akan pernah ngawur mengerjakan kehidupannya selama di atas muka bumi. Mau berbicara mengenai uang, karir, relationship, pernikahan, keuangan, semuanya. Dia mengerti karena terang yang sejati itu memberikan kehidupan yang jelas, memberikan kehidupan yang penuh arti dan penuh makna. Kalau kita memahami firman-Nya, dan mengerti kenapa dia disebut terang dunia. Maka saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita akan selalu dipakai Tuhan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dia ingin untuk kita selesaikan. Terang dunia, dia disebut terang dunia. Karena terang itu tidak menyakitkan, tidak menyilaukan. Selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat, dipulihkan dan dipakainya. Dia adalah terang dunia. Terang dunia. Dia memberikan hidup kepada kita. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Kita memiliki tujuan yang jelas. Dan dia terang dunia itu menyingkirkan kegelapan. Apapun kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang kita paham dan kita mengerti. Kita menghidupinya. Dan hari ini kita tambah mengerti mengenal dia sebagai terang yang sejati itu. Amin. Mari tundukkan.